Bismillahirrahmanirrahim. Adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan Sariyah. Jadi kalau Sariyah itu namanya pasukan yang diutus oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak ikut dalam perang tersebut. Ya. Tapi kalau dalam peperangan yang Rasulullah hadir dalam peperangan itu namanya ghazwah. Namanya ghazwah. Itu kalau antum baca kitab-kitab sirah perbedaannya seperti itu. Kalau Sariyah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau ikut serta dalam pasukan tersebut. Tapi kalau beliau ikut serta dalam peperangan itu namanya ghazwah. Seperti misalnya perang Badar, namanya ghazwatul Badar karena Rasulullah hadir di situ. Perang Uhud namanya ghazwatul Uhud. Khandaq namanya ghazwatul Khandaq dan seterusnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir pada peperangan tersebut. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pemimpin untuk memimpin pasukan keluar untuk berperang. Maka berangkatlah pasukan ini dipimpin oleh yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada setiap perjalanan itu, ya, selama dalam perjalanan pemimpin ini yang selalu menjadi imam salat. Maka ketika beliau menjadi imam salat, setiap selesai membaca surah Al-Fatihah dan selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, beliau sebelum ruku selalu mengakhiri dengan membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama selesai membaca surah Al-Fatihah, baca surah yang lainnya, kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua begitu pula. Pada setiap sholat 5 waktu selalu diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Yang demikian ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perjalanan tersebut. Akhirnya ketika mereka kembali, maka mereka pun melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salu, tanyakan dia. Li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Karena apa dia melakukan itu? Tanyakan kepada pemimpin kamu itu, kenapa dia sampai melakukan hal tersebut, membaca Qul huwallahu ahad selalu pada setiap rakaat sebelum ruku. Lalu kemudian setelah ditanyakan kepadanya, dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena surah Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatur rahman. Sifatnya Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku senang untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas ini pada salat-salatku. Lalu hal ini dikabarkan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Akhbiru anna Allah Ta'ala yuhibbu." Kabarkan kepada orang itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allah mencintai orang tersebut. Yang menjadi dalil dari hadis ini, ketika orang ini mengatakan karena surah Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Ikhlas ini semata-mata tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya murni berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat dan dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mempunyai tangan. Nah, kita tetapkan Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai pendengaran, Allah itu mempunyai penglihatan dan seterusnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
tapi tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian ada lagi di kalangan mereka yang berbicara dalam permasalahan akidah. Di kalangan orang-orang yang hidup di zaman kita pula. Ketika membicarakan tentang keberadaan Allah, mereka ditanya di mana Allah, maka mereka menjawab Allahu fi kulli makan. Satu golongan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ketika ditanya mereka di mana Allah, Allah itu di mana-mana. Subhanallah. Yang lain ketika mereka ditanya di mana Allah, Allah itu lebih dekat daripada urat leher dari seorang kalian dari urat lehernya. Yang lain ditanya di mana Allah. Jangan kamu tanya di mana Allah, tidak boleh bertanya di mana Allah. Yang lain ditanya di mana Allah. Allah itu tidak di depan, tidak pula di belakang, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak di dalam dunia, tidak pula di luar dunia. Terus di mana? Nah kalau begitu kita sembah siapa ini? Siapa yang kita sembah? Tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, depan, belakang juga tidak, kanan kiri juga tidak, di bawah tidak, di atas tidak. Ya terus di mana? Kata para ulama, haula mereka ini ya'budun al-ma'dud. Mereka ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka tidak menetapkan sesuatu kok mereka sembah. Ini semua adalah disebabkan karena tidak mengkonsentrasikan ucapan-ucapan mereka itu dan tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para ulama salaf. Nah, ini akibatnya. Ketika mereka ditanya kenapa kok kamu mengatakan Allah itu fi kulli makan, maka mereka berdalil-dalil dengan dalil-dalil yang itu terdapat dari Al-Quran ataukah dari hadis, tapi kemudian mereka mentakwil sendiri dan menafsirkan dengan sendirinya dengan akal-akal mereka. Dengan akal-akal mereka. Subhanallah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka dalil ini mereka jadikan sebagai dalil bahwa Allah itu di mana-mana. Dan Allah itu di mana-mana. Subhanallah. Hada buhtanun azim. Ini adalah kedustaan yang besar. Apakah demikian para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, zat Allah? Kalau begitu, perkataan ini akan melazimkan sesuatu yang buruk. Apakah Allah itu ada di dalam WC? Kita tanya. Apakah Allah itu ada di got-got yang kotor-kotor ini? Kamu bilang di mana-mana. Apakah Allah itu ada bersama dengan tai-tai, kencing-kencing yang kotor itu? Apakah Allah itu ada di tempat-tempat pelacuran? Kita tanyakan seperti itu. Akan melazimkan sesuatu yang buruk itu. Akan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Menyatakan Allah di mana-mana. Nah, lalu dari mana pemahaman seperti itu? Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Para ulama tidak memahami yang dimaksud di situ adalah zatnya Allah. Tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kebersamaan Allah adalah ilmunya. Kemudian kata-kata al-ma'iyah itu sendiri, ketika dikatakan Allah bersama kalian, tidak mesti kata-kata bersama itu yakni berdempetan, berdekatan, bersentuhan. Tidak mesti. Kata-kata al-ma'iyah di dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada itu. Sebagaimana kata-kata al-ma'iyah yang artinya bersama dalam bahasa Indonesia pun lebih luas daripada makna hanya sekedar berdampingan.
bersama itu tidak menunjukkan harus berdampingan atau bersentuhan, ya kan? Nah, sebagai contoh misalnya, di malam hari kita berjalan naik mobil misalnya, kita mengatakan saya sedang berjalan di malam hari dan bulan bersama saya. Paham? Bulan tetap bersama saya, iya kan? Misalnya pada waktu itu bulan menyinari. Lalu kita mengatakan, saya tetap berjalan dan bulan bersama saya. Salah enggak? Hah? Salah enggak? Tidak salah, tidak diingkari ya. Apakah ketika kita mengatakan bulan bersama saya, orang yang memahami perkataan tersebut, yakni bulan itu turun lalu kemudian mendekati kita? Nah, tidak mungkin. Bulan bersama saya difahami oleh orang yang mendengarkan, artinya bahwa bulan menyinari dia kemanapun dia pergi. Nah, adapun zat daripada bulan itu ya tetap di atas, ya kan? Nah, contoh yang lain misalnya, seorang misalnya berpisah dari sang kekasihnya, dari istrinya jauh, kerja di pulau seberang, dia mengirim surat, engkau walaupun jauh dariku tapi aku tetap bersamamu. Tapi aku tetap bersamamu. Salah enggak? Tidak salah. Apa maksudnya bersamamu? Yani aku selalu mengingatmu, aku senantiasa menunggumu, menantimu dengan senang hati, dengan penuh harapan dan seterusnya. Kata-kata bersama. Ya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di dekat kita, yakni berdempetan. Tidak sama sekali. Ataukah menyatakan Allah itu lebih dekat daripada kalian, daripada urat leher kalian terhadap kalian? Mengambil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Qaf. Nah, min hablil warid, padahal yang dimaksud di situ adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Keliru lagi dalam memahami. Lalu kalau begitu di mana Allah? Di mana Allah? Allah di mana ya, akhi? Ini masih bingung di mana Allah. Di mana Allah? Coba. Masih mikir di mana Allah? Ini bahaya ini. Sebelum kita jawab, kita tunjuk dulu nih. Antum, di mana Allah? Di mana arah itu? Allah itu ada di atas. Dan Allah itu maha tinggi di atas arasy. Dalilnya apa? Dalilnya jelas sekali. Jadi kalau dalam berbicara masalah akidah, jelas sekali dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 7 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman itu berada di atas arasy, tinggi. Istawa. Allah itu maha tinggi di atas arasy. Itu satu ayat. 6 ayat berlafaz tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu bersemayam di atas arasy. Itu ada 6 lafaz yang persis seperti itu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Satu lafaz bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arasy, tinggi. Ya. Dan arasy itu merupakan makhluk yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada besarnya arasy dari kalangan makhluk. Ya. Kita akan memberikan kepada antum penjelasan agar kita betul-betul memahami demikian besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Langit dan bumi ini
Itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya langit dan bumi, ya, langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi ini. Yang demikian besarnya yang kita saksikan bumi ini, yang bumi ini sebenarnya dalam keadaan bulat, karena saking besarnya kita melihat bumi ini dalam keadaan terhampar. Padahal pada dasarnya bumi ini bulat. Dan para ulama sepakat bahwa bumi ini bulat. Tapi karena saking besarnya bumi ini, sehingga kita melihat seakan-akan bumi ini jatah. Paham ini? Karena saking besarnya. Nah, seperti misalnya apa? Semut, kalau dia berada di bola yang besar, ya kan? Bola itu bulat, tapi karena saking besarnya bola itu dibandingkan dengan semut, maka semut ini melihat bahwa saya ini berjalan di atas tempat yang datar gitu. Padahal bulat. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang disebut dengan a'zamu ayatil Quran. Ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bahwa luasnya kursi Allah itu, luasnya meliputi langit dan bumi. Yani langit dan bumi ini, kursi ini meliputinya. Dan tidak ada apa-apanya besarnya ini, langit dan bumi. Kursi jauh lebih besar. Kursi itu apa gunanya? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam riwayat yang sahih dari perkataan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kursi itu maudhi'ul qadamain, tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua kaki Allah itu kursi. Nah, hati-hati. Kalau kita mengatakan tempat kedua kaki, jangan kemudian antum terfikir bagaimana kakinya Allah. Jangan sama sekali. Membicarakan dalam permasalahan gaib, jangan dikhayalkan. Karena apapun yang terfikir dalam pemikiran kita, Allah beda dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu khayalkan. Tidak akan bisa sama. Dan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala pun tidak menunjukkan kedua kaki itu berdempetan dengan kursi, tidak. Allah itu jauh dari makhluknya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, Rasulullah menjelaskan bagaimana luasnya kursi itu dibandingkan dengan langit dan bumi. Apabila langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi, itu ibaratnya seperti gelang, ya. Tahu gelang ya, yang digunakan di tangan ini. Antum lemparkan ke padang pasir. Gelang yang sekecil ini dilemparkan ke padang pasir. Maka gelang itu, ya, itulah besarnya langit dan bumi. Sedangkan padang pasir yang begitu luas, itulah besarnya kursi. Tahu padang pasir? Yang demikian luas. Ya. Besarnya langit dan bumi yang kita lihat ini demikian luasnya dibandingkan dengan kursi, tidak apa-apanya, seperti gelang saja yang dilemparkan padang pasir, dan padang pasir itu ibarat kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi dibandingkan dengan arasy. Kursi dibandingkan dengan arasy. Allah Subhanahu wa taala, kursi ini tidak ada apa-apanya. Yang besarnya itu tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kursi ini ibaratnya seperti gelang itu tadi yang dilemparkan ke padang pasir. Maka gelang ini ibaratnya seperti kursi, sedangkan padang pasir itu ibarat seperti arasy. Gimana besarnya arasy itu? Allahu Akbar. Subhanallah. Demikian luasnya dan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allahu Akbar, Allah jauh lebih besar, Allah maha besar. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas
arah situ. Nah inilah yang pernah terjadi di dalam riwayat Imam Muslim. Al-Imam Muslim menyebutkan di dalam sahihnya, ketika itu salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini ya baru mengetahui dalam beberapa hal tentang syariat Islam. Masih belajar tentang beberapa hal tentang syariat Islam. Sampai pernah suatu ketika beliau sedang sholat berjamaah bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah yang memimpin sholat. Tiba-tiba di saat mereka sedang sholat, ada seseorang yang bersih. Orang yang bersih ini mengatakan, Alhamdulillah. Ya boleh ya kalau seorang sholat, lalu kemudian dia bersih mengucapkan Alhamdulillah, boleh. Tapi yang tidak boleh menjawab. Nah, yang menjawab yang tidak boleh. Tapi kalau bersih mengucapkan Alhamdulillah boleh. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Nah, ketika ada seorang yang bersih dari kalangan sahabat yang sedang sholat itu, dia mengatakan Alhamdulillah. Ini didengarkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Maka Muawiyah menjawab, Yarhamukallah. Para sahabat kaget mendengarkan kok Muawiyah malah menjawab. Maka para sahabat melompat matanya Muawiyah. Diperhatikan. Maksudnya jangan dijawab gitu. Jangan ngomong yarhamukallah. Akhirnya dilihat oleh para sahabat. Muawiyah bin Hakam yang kok dipelototi dia ini. Para sahabat kok melihat pada dia. Ngamuk dia dalam kondisi dia sholat. Dia mengatakan, wa zakla Umayyah malah tentang guruna ilaih. Apa-apaan kalian ini? Kok kalian melihat aku? Ini dalam kondisi sholat. Apa-apaan kalian ini kok melihat kepada saya? Para sahabat, rupanya orang ini tidak paham. Akhirnya mereka menepuk kepala mereka. Akhirnya Muawiyah maksudnya supaya saya diam, nggak ngomong. Sudah dalam keadaan ketakutan Muawiyah ini, jangan sampai suruh saya sholat, saya akan dipukuli oleh Rasulullah SAW. Karena kesalahan saya ini. Setelah sholat beliau mengatakan, wallahi, saya tidak pernah melihat ada seorang guru yang paling baik daripada Rasulullah SAW. Dia tidak mencaci maki saya, dia tidak memarahi saya, dia tidak menghardik saya, tapi bahkan memberikan penjelasan dengan lemah lembut bahwa sholat itu adalah kesibukan. Tidak diperbolehkan seorang itu berbicara dengan pembicaraan manusia. Nah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini juga sempat kejadian dalam riwayat Imam Muslim itu tadi. Dia mempunyai budak wanita. Budak wanita ini diperintahkan oleh Muawiyah untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Maka suatu hari Muawiyah ingin melihat kambing-kambing yang digembalakan oleh wanita tersebut. Ketika dia melihat wanita yang menggembalakan kambingnya, tiba-tiba ada seekor kambingnya itu ditangkap oleh serigala. Diterkam oleh serigala, diambil lalu dibawa lagi. Matilah satu kambingnya. Ini membuat Muawiyah marah kepada wanita tersebut karena dia sukses dalam mengembalakan kambingnya. Didatangi oleh Muawiyah lalu ditampar, dipukuli oleh Muawiyah. Setelah dipukuli, dia pun menyesal. Kenapa saya memukul budak wanita tersebut? Akhirnya dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan dan menceritakan keadaan tersebut. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Apakah saya membebaskan wanita itu? Karena saya merasa bersalah. Kata Rasulullah SAW, bawa dia kemari terlebih dahulu. Maka dia pun dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada wanita ini dengan dua pertanyaan. Diberikan kepadanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kata Nabi SAW, Aina Allah?
Di mana Allah? Nah ini kaum muslimin rahimahullah menunjukkan bertanya tentang di mana Allah itu boleh, bahkan dianjurkan. Nah,